Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmi dengan NIM 0302-1282-02573 dari kelas A Indralaya, Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai regresi nonlinear kubik untuk memenuhi tugas 3 dalam mata kuliah Statistika Tambang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regresi nonlinear kubik. Regresi nonlinear adalah salah satu metode untuk memperoleh model nonlinear yang menyatakan variabel dependen dan independen. Apabila hubungan fungsi antara variabel bebas X dan variabel tidak bebas Y bersifat nonlinear, yaitu penyebaran data X, Y, dan Y tidak mengikuti garis lurus. Di sini ada sebuah tabel yang berisi 33 data yang terdiri dari nomor, XI, dan YI. Nah, untuk mengerjakan contoh soal mengenai regresi nonlinear kubik ini, kita akan membuat sebuah tabel bantu terlebih dahulu. Tabel bantu ini terdiri dari nomor, XI, YI, XI kuadrat, XI pangkat 3, XI pangkat 4, XI pangkat 5, XI pangkat 6, XI YI, XI kuadrat Y, dan XI pangkat 3. Untuk mengerjakannya, yang pertama kita copy terlebih dahulu soalnya, yaitu XY-nya ke dalam tabel bantu. Oke. Setelah itu, kita akan mencari XI kuadrat sampai dengan XI pangkat 3. Yang pertama, XI kuadrat. Untuk mencarinya, kita bisa menggunakan rumus Excel. Caranya sama dengan kita klik yang ini, lalu untuk pangkat simbolnya shift 6, karena pangkat 2, tekan 2, enter. Setelah itu, untuk mencari data yang lainnya, kita tidak perlu mencari satu persatu, tinggal kita drag saja ke bawah, seperti ini. Nah, maka data yang lainnya akan muncul. Selanjutnya yaitu XI pangkat 3. Rumusnya sama seperti tadi, sama dengan kita blok XI-nya, shift 6, karena ini pangkat 3, maka kita tekan 3. Enter. Lalu kita drag ke bawah. Untuk XI pangkat 4 sama dengan shift 6, 4, enter. Pangkat 5 sama dengan kita blok XI-nya, shift 6, 5, enter. Lalu pangkat 6 sama dengan blok XI, shift 6, 6. Lalu bisa kita drag ke bawah. Seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mencari untuk tabel yang XI kali YI. Rumusnya hanya beda sedikit, yaitu sama dengan kita blok perkaliannya, yaitu XI. Untuk perkalian itu bisa menggunakan simbol bintang atau shift 8, lalu dikali YI. Enter. XI kuadrat sama saja caranya, sama dengan XI kuadrat shift 8 Y. Enter. Yang terakhir sama dengan XI pangkat 3 shift 8 Y. Enter. Lalu kita drag ke bawah agar mendapatkan hasil yang lain. Ini adalah hasil data yang telah kita cari. Nah, setelah mendapatkan semuanya, lalu kita menjumlahkannya atau simbolnya dengan sigma. Menggunakan Excel, kita bisa secara otomatis caranya di home, lalu di sebelah sini ada tulisan auto sum. Itu tinggal kita klik, lalu enter. Nah, di sini akan langsung otomatis keluar angkanya. Untuk mencari variabel yang lainnya, tinggal kita drag ke samping kanan.
Sini telah kita dapatkan bahwa sigma dari X yaitu 172, Y 948, X kuadrat 1148, X pangkat 3 8722, X pangkat 4 7156, X pangkat 5 614 602, X pangkat 7 5466 848, X pangkat X Y yaitu 5833, X kuadrat Y 41759, dan yang terakhir X pangkat 3Y 327697. Setelah mendapatkan semua jumlahnya, lalu kita akan menghitung secara manual menggunakan Excel rumus formulanya. Rumusnya yaitu Y sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat ditambah DX. Nah, di mana Y ini merupakan variabel respon atau variabel akibatnya, lalu X merupakan variabel prediktor atau faktor penyebabnya, dan A ini merupakan konstanta, sedangkan B dan C serta D ini merupakan koefisien regresinya. Nah, setelah mengetahui rumusnya, lalu kita mencari yaitu dengan menggunakan metode persamaan terkecil. Ini sudah ada rumus. Rumus ini dapat dari mana? Rumus ini sudah ketetapannya sendiri, yaitu sigma YI sama dengan N kali A ditambah sigma XI D ditambah sigma XI kuadrat C ditambah sigma XI pangkat 3D sampai dengan sigma XI pangkat 3Y. Langsung saja ya kita masukkan angka-angkanya. Angka-angkanya yaitu yang pertama sigma YI-nya 948. Dari mana dapatnya? Dari ini. Dari sigma yang telah kita cari. Kita beri warna supaya lebih jelas. Oke. Ini akan kita salin ke dalam sigma XYI itu 58 33 41 759. Sigma XY pangkat 3Y itu 327 6 dan 7. Oke. Setelah itu kita cari N. N apa sih N? N itu adalah jumlah data. Jumlah data pada tabel itu yaitu berjumlah 33. Lalu sigma XI-nya 172. Sigma XI kuadratnya 1148. Lalu sigma XI pangkat 3-nya 8722. Ini kita copy. Nah, untuk mencari sigma XI sampai ke bawahnya, sigma XI sampai sigma XI pangkat 3 itu sama dengan ini. Ini boleh kita copy. Lalu yang terakhir, sigma XI pangkat 4-nya yaitu 71456. Kita copy seperti tadi supaya lebih cepat. Lalu ini dari sigma XI kuadrat sampai dengan sigma XI 4 sama dengan ini. Kita copy saja. Dan yang terakhir sigma XI pangkat 5. Sigma XI pangkat 5 yaitu berjumlah 614 614 602. Kita copy. Lalu yang bagian ini sama seperti tadi. Yang terakhir yaitu sigma XI pangkat 6 yaitu yang ini. 54 6 66 848. Yang itu kita baca. Oke. Setelah mendapatkan semuanya, langsung saja kita pisahkan antara variabel dan konstantanya. Ini tinggal kita copy saja. Ini bisa judulnya yaitu menghitung inverse
menghitungnya kita harus memisahkan antara variabel dan konstantanya. Ini langsung kita copy. Itu variabel A-nya. Variabel B-nya. Variabel C. Dan variabel D. Setelah kita pisahkan antara variabel A, B, dan C-nya, langsung saja kita masukkan rumus matriksnya. Sebelumnya kita copy dahulu yang bagian kirinya. Nah, untuk menginverse-nya, caranya yang pertama kita blok dulu tempat yang ingin kita inverse. Lalu, rumusnya sama dengan M inverse kita blok tutup kurung, kita tekan secara bersamaan, Ctrl, Shift, dan Enter. Nah, di sini akan langsung otomatis keluar hasil angka-angka inverse dari angka-angka yang sudah kita blok tadi. Kita sedikit agar angkanya terlihat jelas. Oke. Setelah kita menghitung inverse matriksnya, lalu kita akan mengalihkan inverse matriksnya dengan angka-angka yang di sebelah kiri. Atau bisa dibilang kita akan mencari nilai A, B, dan C. Mencari nilai A, B, C, dan D. Itu langsung saja. A, B, C, D sama dengan oke. Itu caranya, itu kita blok terlebih dahulu. Setelah kita blok, kita tekan sama dengan rumus matriksnya itu blok segini saja karena perkaliannya itu 4 kolom sama dengan rumus kita. Lalu biasanya di setiap Excel orang berbeda-beda, namun ini di Excel saya yaitu simbolnya titik koma. Lalu kita blok yang bagian yang ingin kita cut. Tutup kurung, dan secara bersamaan Ctrl Shift Enter. Oke, ini sudah didapatkan hasilnya yaitu A sama dengan minus 4,804,958, yang B 12,131754, dan C minus 1,115123, dan yang D sama dengan 0,034403. Langsung saja kita masukkan hasil dari modul regresinya dengan rumus tadi. Y sama dengan A-nya minus 4,804. Ini bisa langsung kita bulatkan. Kita copy. Ini sama dengan lalu ditambah B-nya kita masukkan X
ditambah D-nya, ini bisa kita copy, tambah D-nya, oke. Di sini sudah kita dapatkan model regresi dari data tersebut adalah minus 4,80496 ditambah 12,13135x ditambah minus 1,11512x kuadrat ditambah 0,034403. Setelah lebih baik kita beri warna agar lebih jelas. Ini hasilnya. Setelah mendapatkan model regresinya, selanjutnya langkah terakhir adalah kita harus melakukan cross check terlebih dahulu. Nah, untuk mencari cross check-nya ini, kita kembali ke data pertama. Kita blok data X, Y, dan Y-nya. Lalu kita ke insert. Di sini ada tulisan scatter. Lalu kita pilih yang ini. Oke, didapatkan seperti ini. Setelah itu kita pilih, terserah titik yang mana saja. Kita klik kanan, lalu add grid line. Nah, oke. Dari semua ini kita pilih yang polinomial. Karena ini pangkat 3, maka kita pilih order yang order 3. Oke. Setelah itu display equation. Close. Ini bisa kita pindahkan ke sini. Ini kita lebarkan. Nah, baiklah akan kita cek dengan hasil yang kita dapat tadi. Oke, hasil yang kita dapat sama dengan Y sama dengan 0,0344 sama, lalu minus 1,1151, minus 1,1151, lalu 12,132x, 12,132x, lalu yang terakhir minus 4,805. Ini dibulatkan ya, jadi hasilnya sudah benar, cross-check-nya sudah benar. Oke. Sekian penjelasan saya mengenai regresi nonlinear kubik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.